Jamu sayangku, aku hanya salah satu dari sekian banyak yang inginkanmu. Pokoknya mama nggak mau tahu ya. Nilai ulangan kamu harus bagus. Jangan bikin malu dong. Mama juga kan nggak pernah minta kamu harus ranking atau harus juara kelas. Ya tapi jangan kebangetan juga. Masa nilainya cuma dapat 5 sih? Terus pertanggungjawaban mama ke papa kamu gimana coba? Papa kamu jauh-jauh pergi berlayar ke luar negeri. Itu semua kan demi kamu, Dis. Iya. Iya. Jangan cuma iya aja dong. Pokoknya pulang sekolah nggak ada keluyuran kemana-mana ya. Dan nggak ada tuh yang namanya acara-acara yang nggak penting. Nah, kita omongin aja ke Disa ya. Iya dong, harus. Si anak mami baru datang. Kenapa sih, Neng? Mukanya ditekuk kayak gitu. Kenapa? Habis kena ceramah pagi ya, gara-gara dapat 5. Iya, gak boleh kemana-mana nih gue. Sheila, Noni, Tante mau ingatkan sama kalian berdua ya. Jangan sekali-sekali ngajak Lisa pergi. Kemanapun. Ih, Mama. Karena Tante nggak ingin pelajaran Lisa terganggu. Ngerti ya? Ngerti, Tante. Iya, Tante. Dis, lo tau gak sih? Gue tuh baru aja mau ngajak lo ke Valentine partinya si Sheila. Party. Ya, gue gak bisa ikut dong. Kecuali dianterin sama nyokap gue. Ya kali lo diantar sama nyokap lo. Lo kayak anak kecil aja tau gak sih lo kemana-mana diantar sama nyokap. Ya habis gimana dong? Nyokap gue kan emang gitu orangnya. Ya lo usahain dong, Dis. Lo tau gak sih Sheila tuh di Valentine party nanti dia mau ngenalin cowok barunya ke kita. Lo mau apa ngecewain Sheila? Tahu. Apaan sih ya? Lo tau aja urusan orang lu. Pinternya gambar Disa doang, kalau suka samperin. Kalau tau sendiri. Gua kalau deket dia bawaannya gemeteran gak tau kenapa. Itu dia tantangan sebagai cowok. Ntar dia direbut orang aja, nangis lu. Hah? Gitu ya? Itu ya. Nat, sekarang tuh udah deket Valentine, Nat. Nah, pas banget kalau lo tembak dia. Ya ampun, Valentine tuh cuma di film-film doang. Ya Allah, Robby ini. Gimana kalau lo jangan bilang ke Valentine party, tapi lo bilang aja ke mana ya? Ah, gue tahu. Penggalangan dana. Penggalangan dana. Emang dananya siapa yang mau lo galang? Ya nggak tahu dong. Ya, emang habis apaan? Apaan ya? Ih, bilang aja kita ada kerja kelompok. Bener banget lo. Tapi lo mesti bawa bukti yang pas gitu sama nyokap lo. Maksudnya? Ya lo mesti ngajak temen yang pinter. Misalnya Nenat. Nenat. Iya. Gaul sama buku. Move on dong, lihat dong. Sekarang Valentine hadir di dunia nyata. Wah, gue takut. Sama siapa maknya? Enggak, tenang aja. Nat, gue support lo nih. Dari materi, nggak bisa gue. Paling support doa lah ya. Sama saran, itulah. Ya, kalau itu dong mama gue juga bisa. Kayak gue pro sama mak lo jauh kan di rumah. Yang ada aja sekarang. Gimana? Meskipun gue tetanggaan sama dia, gue itu gak deket sama sekali sama dia. Lo berdua kan tahu, gue gak pengalaman pacaran kayak kalian berdua. Ya lagian sih nyokap lo ngejagain lo mulu, gimana cowok pengen deketin? Tenang.
gue punya buku yang isinya tuh trik-trik buat menarik perhatian cowok. Nih. Gue jamin, dengan lo baca buku itu, lo bakal bisa deket sama dia. Abis itu, terserah lo berdua deh. Mantra cinta selalu terucap untukku. Janji-janji manis selalu terbangkan anganku. Kau bilang ku cantik, ku manis, ku lucu, kau coba merayuku. Kau bilang you love me, you miss me, you need me. Kau coba mencuri hatiku. Tapi tunggu dulu, kau jangan besar kepala. Ku tak semudah untuk ditaklukkan. I will say no. Kamu lelaki buaya darat. Ku ingin engkau jauh dariku. Kamu semua go away. Say no. Buaya darat. I will say no. Kamu lelaki buaya darat. Ingin engkau jauh dariku. Kamu semua go away. Emang gak ada cara yang lebih simpel ya? Iya, kalau misalkan gue endingnya manis. Kalau enggak, gue end dong. Cara yang paling gampang itu, lo pura-pura minjem buku aja, Dis. Tapi ya gitu sih, malunya lo tanggung sendiri. Ya mendingan itulah. Itu masih cara kedua dari 1001 cara. Jadi masih ada 999 cara yang bisa lo pelajarin. Wah, banyaknya. Capek dong bacanya. Ya iyalah banyak, namanya juga 1001 cara, Dis. Hah, daripada 3001, sekarang mah nggak ada. 1003. Wow, udah salah gayus lagi. Gayus sih. Jayus, Disa. Ih, plesetan tuh udah nggak musim. Sini. Nah, kebetulan ada Nenat, kita suruh gabung aja. Lihat sini, Nenat. Ini, aduh gue buru-buru. Ada yang ketinggalan, sorry ya. Apaan sih, aneh banget. Kenapa lo? Katanya kantin, cepet banget. Udah gue nyesek mantar lu, tar. Pas lu ketemu Disa ya? Bukan cuma itu tau lo. Teman-teman yang ngajakin gue duduk bareng, aduh pusing malah gue pusing banget. Ajak duduk bareng, kenapa lo yang jantungan, jamblang? Lo kan tau sendiri. Badan gue meriang kalau ketemu sama Disa tau gak lo? Nat. Lo keren, pinter. Tapi mental lo cemen. Masa kesempatan di depan mata ibong itu aja? Nggak ngerti deh gue, nggak kuat gue. Minggir lo. Minggir, kena ntar. Hah! Ngapain lagi tambah pusing kepala gue ngeliat muka lu. Duh, enaknya ada nggak ya? Gua kan belum pernah ke sini. Nenat. Ada apa, Dis? Iya, Mas. Nenatnya ada gak? Nenat lagi keluar sebentar tuh. Kamu tunggu aja di dalam. Gak usah.
Nanti aku balik aja lagi. Soalnya aku cuma minjem buku aja kok. Benar? Iya. Oke, ya udah. Nat, tuh Disa mau minjem buku katanya itu. Ya. Mau pinjem buku apa? LKS. LKS Matematika. Oh, ya udah. Mau tunggu di sini apa ke dalam apa ya terserah kamu sih, nggak tahu. Di sini aja deh. Ya udah bentar ya. Sebentar. Nggak jadi deh. Masuk aja ambil bukunya. Bentar ya. Ya. Ih, kok gue jadi gugup gini ya? Tumben-tumbenan dia pinjem buku sama gue. Nat. Lo keren, pinter. Tapi mental lo cemen. Masa kesempatan di depan mata dibohong itu aja? Yes. Nat, itu Disa nungguin, kasihan. Iya. Ngomong. Ya udah bentar. Nih, bukunya. Oh ya, makasih. Aduh, kenapa jadi aneh gini sih gue? Kok belum pulang? Mau pinjem buku apa lagi? Sebenarnya Kenapa? bisa nggak dipotong dulu nggak ngomongnya? Oh, sorry. Mau ngapain? Ya, aduh, lo mundur-mundur sih. Mau ngapain sih? Disa mau ngapain Nat? Ih. Wah. Mau maksa nyium. Agresif bener sih nih cewek. Sebenarnya gue mau ngomong, lo mau nggak nemenin gue ke acara Valentine? Valentine? Kok pingsan sih? Wah, ini Nenet kenapa nih? Mas, Nih, pasti kamu mau maksa nyium dia kan? Iya. iya deh, siapa yang mau nyium? Enggak kok, enggak. Nenet itu mundur-mundur pasti karena nolak dicium sama kamu, terus jadinya pingsan. Enggak, Mas. Tadi tuh aku cuma ngomong. Ngomong apa? Coba mau ngomong apa? Pasti tuh kamu ngomong sesuatu yang bikin dia kaget, jadinya pingsan. Enggak kok, Mas. Tadi aku cuma ngomong, aku ngajakin dia ke acara Valentine. Itu doang kok. Aku nggak tahu dia pingsan kenapa, Mas. Beneran deh. Nenek. Gila. Adik gue belum mati, cuma pingsan. Oh, belum. Alhamdulillah ya Allah. Bantuin. Angkat, Mas. Kaki, Mas. Enggak, teman lagi. Oh, Mas. Abang gua tega banget. Ngalahin orang aja lo, Lenora. Diajak kencan cewek pingsan. Sekarang ini, lo siapin acara kencan lo sama Disa. Mana ada cewek nembak cowok? Cowoknya kayak lo lagi. Norak, bau, cupu. Oh, gue juga. Dia belum nembak gua.
Tapi dia nyuruh gua nemenin dia ke acara Valentine. Serius lu? Iya. Wow. Ngerti gue nih. Ini caranya dia buat ngajakin kencan cowok yang dia suka. Jadi, indikasinya adalah bisa jadi dia juga suka sama lo. Lo tau dari mana? Kuku gue. Dukun. Jadi, ini kesempatan buat lo nembak dia. Jangan sampai dia nembak lo. Ntar ada lo pingsan, masuk koran. Siswa teladan pingsan ditembak cewek. Ah, yoga banget gua. Harganya kayak lalapes deh. Ya kapan waktunya? Gua kan nemenin dia ke pesta. Nanya lagi pulang pesta lah, gak pada sekolahan. Baik tanya lo, ayo bangun. Ayo. Dis, tadi si Nenat kenapa sih? Kok bisa pingsan? Aku nggak tahu, Ma. Tadi sih aku cuman minjem buku gitu ke dia. Nggak tahu kenapa tiba-tiba dia jatuh, pingsan. Kan karena ini kan? Ih, Mama curigaan gitu sama aku. Enggak lah. Lagian itu kan buku Noni, bukan buku aku. Mungkin Noni lupa terus ketaro di tas aku. Aku sih iseng-iseng aja ngebuka buku itu. Siapa tahu nambah pengalaman buat aku. Awas ya kamu kalau macam-macam. Belajar dulu yang benar. Lulus ujian dengan nilai yang tinggi. Biar bisa masuk universitas negeri. Kamu tuh nilai aja masih cekak mau macam-macam. Kalau bisa, lo pulangnya tuh sebelum azan Isya, sebelum pesta kelar. Emang kenapa? Iya. Di jalan lo berdua kan tuh, tembak dia tuh, pakai puisi cinta. Bas, romantis gila. Ya ampun. Gua nggak bisa bikin puisi. Ya Allah. Itu dia kenapa kita browsing puisi cinta di sini, jangkrik. Ini jiplak namanya, bukan jangkrik. Lawan lagi bocah. Kalau jiplak buat nembak gak masalah. Tapi kalau jiplak buat publikasikan terus atas nama lo, itu beneran. Jangkrik. Oh. Au. Jadi buruan lah. Nah, alhamdulillah dapat juga, ya Allah. Gua siram ini juga nih. Langkah selanjutnya adalah karena ini Valentine, rambut lo berubah, set. Gaya lo berubah. Terus baju lo ini kuning ganti, warna merah sama merah muda tuh dicombine. Wah, nggak bakal mau gua. Lu gila kali ya? Lu cowok, masa gua pakai pinky sih? Ih, kok malah pada ketawa sih? Kasian tahu, itu penyakit bawaan. Disa. Lu tuh lucu banget sih. Nih ya, Dis, lo tuh sama Nenat sama aja, sama-sama polos. Nenat tuh pingsan gara-gara lo ajak kencan, Dis. Hah, bukan. Kata nyokap gue, dia itu jantungan. Ya. Mungkin itu salah satunya juga kali ya. Tapi nggak sampai pingsan juga. Ya, berarti kalau gue ngomong sama dia harus hati-hati dong. Ngomong apaan? Jangan bilang lo mau nembak Nenat.
ngomongin acara Valentine besok. Silakan, berdua ngomong. Serangan dadakan. Tiba-tiba gue lapar. Gue kantin deh. Jo. Gue nitip. Bakso 2. Siap. Gue takdir. Dadah. Jo. Dadah. Jo. Mas. Mau ngomongin apa sih? Kita duduk aja dulu yuk. Nah, yaudah yuk. Emang mau ngomong apa sih? Iya, Nat, nanti pas acara Valentine, lo yang izin ke nyokap gue ya. Tapi lo bilangnya kita kerja kelompok aja. Di rumah siapa tuh tadi? Johan ya? Ya kok gitu sih? Iya, abisnya kalau kita izin ke acara Valentine, pasti nyokap gue tuh nggak akan ngizinin. Soalnya menurut dia, acara Valentine kayak gitu tuh cuma acara hura-hura doang. Mama tuh pasti bakal nyusul gue. Terus nyuruh gue pulang kalau gue lagi ngumpul sama temen-temen. Mama nggak pernah ngebolehin gue jalan-jalan sama temen-temen di luar jam sekolah. Ya, kecuali kalau ada acara yang emang penting. Jadi, gue selalu jalan deh sama Mama. Alasan Mama, karena Mama bilang Mama nggak pengen gue terlibat pergaulan bebas kayak anak saudara gue yang terpaksa menikah padahal masih sekolah. Ternyata Disa ngajakin gua kencan buat bikin alibi buat nyokapnya doang. Jangan patah semangat, Nat. Ini kesempatan buat lo. Buat tampil istimewa depan Nisa. Istimewa gimana maksudnya? Ngapain lu, Jo? Lu ganteng ya. Apaan? Jo. Apaan sih? Apaan sih lo? Ih, lu ngapain megang-megang gua? Lo pikir lu suka laki? Maaf deh. Gue suka pewong, mau bencong. Gue pengen bikin rambut lu keren. Rambut lu norak begini tuh. Lihat nih, tuh norak banget tuh. Gue punya ide. Gimana kalau kita ke salon? Salon. Ih, bikin lu keren, tau gak lu? Jo. Gue bilang tempat kayak ginian. Lu sih cukur bawa pohon mulu. Ini langganan gue. Asik ya? Ah, mantep dong. Ini gaya-gaya nih. Lo pilih yang mana tuh? Nah, itu Korean, Japanese. Ini model semua nih. Iya, Cina, Korea. Nah, ini Cino namanya. Lu pasti di mana? Jo. Potong rambut tuh. Bukan gue, dia. Kawan lu. Iya, Bang. Bang, diapain emang enaknya ya? Korean style aja ya, cocok. Yakin? Oke. Oke, udah. Siap. Ya, silakan Mas. Ya, Mas. Bos. Kirain saya nggak jadi datang hari ini, Bos. Ya, nggak perlu gue konfirmasi lagi kan nih. Ya, sorry, Bos. Jo, sorry ya. Kamu lulusan aja. Tamu istimewa ini. Sorry, Mas. Tutupnya jangan lupa ya, pakai net. Belajar, ya. Belajar kelompok kok malam-malam sih? Ah, kan berangkatnya sore, Ma. Pasti pulangnya rada malam. Kamu bukannya mau dugem kan? Idi, mau dugem kemana? Kan aku juga berangkat sama Nenat, mau ke rumah Johan. Kenapa sekarang kamu jadi deket sama Nenat ya? Ya, Nenat kan satu sekolahan sama aku, Ma. Meskipun nggak sekelas, tapi kan sama-sama kelas 3. Harusnya beruntung dong aku bisa deket sama Nenat. Dia kan anaknya pinter. Itu bukan karena buku yang cara menggait cowok itu kan? Aduh, Mama tuh nggak percayaan banget sih. Kalau gitu, Mama telepon Noni aja sana. Ngapain mama telepon Noni? Noni itu kan saya kamu. Bisa aja kalian sekongkol. Ya udah. Kalau gitu mama ke rumah Nenat aja. Hah? Waduh, gawat. Gue mesti telepon Nenat. Permisi.
Bisa, ntar telepon lagi ya. Ini lagi ada tamu soalnya nggak enak nih. Ya. Tuh, dimatiin. Aduh. Aduh. Aduh, jangan-jangan nyokap gue yang datang. Ih. Tante, ada apa ya? Nenat, ada yang mau tante omongin sama kamu. Boleh tante masuk? Oh, silakan tante. Kasih. Gini ya Nenat, tante cuma mau pastiin aja. Apa betul kalian ada tugas belajar kelompok? Iya tante. Oke, tante percaya sama kamu. Tapi kalau ternyata kamu bohong, tante nggak segan-segan telepon orang tua kamu di Pontianak. Orang tua kamu loh ya, bukan Fauzan. Oh iya tante. Bener kok, saya nggak bohong. Ya udah, kalau gitu tante permisi. Iya tante. Ya halo. Ya gue ngerti kok. Gue pengen ngingetin gue kan. Kalau gue jangan sampai
Ya ampun, nggak nyangka si Nenat keren banget. Kenapa? Gue salah kostum ya? Masa gue mau bilang meski saltum dia tetap keren banget sih? Ntar GR lagi. Aduh, Nat, sorry ya, gue lupa ngasih tahu lo kalau dress code-nya itu hitam putih. Jis, lo tuh emang hebat banget. Akhirnya tuh diizinin ya sama nyokap lo buat kesini. Udah lah ya, yang penting kan gue dateng ke sini. Gue pinjam desainnya sebentar ya. Apa sih? Ih, lo tuh emang gak bilang ya kalau dress code itu warna putih? Nah itu dia, gue lupa. Gue saking senangnya bisa datang ke acara ini, jadi gue lupa ngingetin dia. Ah ya udah deh, nggak penting ini kan dia. Ya walaupun bukan kamu penting, kan yang punya acara gue, bukannya dia. Ya udah, dia cowok, lo cewek. Masa lo mau jealous sama Nenat? Ya bukannya gitu, cowok gue tuh udah bilang kalau dress code-nya tuh warna putih. Trap. Ya sudahlah ya, udah gue balik lagi di sana. Valentine Day, 13 Februari jam 7 malam. Bukannya malam ini ya? Ya udah, kan gue udah minta maaf sama lo. Tapi lu lihat dong, maaf lu tuh nggak bikin mereka berhenti kasak kusuk tau nggak? Ya udah, santai dong. Nanti deh biar gue yang ngomong sama mereka supaya nggak kasak kusuk lagi. Hah? Mama? Nat, gue angkat telepon dulu ya di luar ya. Di sini aja. Ih, gue di sini tuh berisik. Bentar ya. Bentar. Halo, Ma. Kamu di mana, Disa? Di rumah Johan kan? Di rumah Johan atau acara Valentine di tempatnya Sila? Ih, Mama kok nggak percayaan sih? Gimana Mama mau percaya sama kamu? Kalau Mama nemuin undangan Valentine di kamar kamu dan acaranya malam ini. Baru aja Mama telepon mamanya Noni. Bisa? Kamu bohong ya sama Mama? Ya udah, kalau Mama nggak percaya aku pulang sekarang juga. Mendingan sih nggak sesakit yang tadi. Ntar, kalau sampai rumah, dikasih minyak gosok aja. Kalau perlu, panggil tukang urut. Enggak ah, aku aja kesini diem-diem. Nanti kalau aku ketahuan bisa dimarahin sama Mama. Oh iya? Kamu lucu juga ya? Kamu anak Mama ya? Syil,
Udah mulai jam berapa sih acaranya? Ini udah malam tahu. Dia bilang katanya udah di depan. Ntar gue telepon lagi deh. Bukan deh, nggak enak tau sama yang lain. Iya, sabar. Ah. Halo? Halo baby, kamu udah di mana? Iya, ini udah di depan. Iya. Udah di depan. Yes. Ntar lagi acaranya mulai. Nama kamu siapa? Disa. Bisa. Bisa tulis lengkapnya nggak? Sekalian mau nomor teleponnya ya. Loh, itu kan cowok yang di barbershop. Kok dia bisa di sini juga? Baby. Oh ya, ini kenalin cowok gue. Baby, ini Noni. Halo. Noni. Disa, sini. Sini buruan, sini. Oh ya, Dis, kenalin ini Baby, pacar aku. Oh iya, makasih banyak buat semuanya yang udah hadir di sini. Tanpa kalian acara ini tuh nggak bakal meriah. Dan terutama buat pacar aku Baby Subrata, kalau nggak ada kamu di sini acara ini tuh nggak bakal berjalan dengan lancar. Oke guys, hari ini adalah acara kita bersama. Jadi mari kita rayakan dengan penuh cinta kasih. Halo? Halo Nenat, ini mamanya Disa. Tolong kamu bilang sama Disa, dia harus segera pulang. Sekarang. Dan kamu Nenat, kamu masih punya urusan sama saya. Oh iya tante, baik. Dis. Sini. Bisa. Apa? Nyokap lu barusan telepon, lu suruh pulang. Terus lo angkat. Ya gua kan nggak tahu nomor telepon nyokap lu, gua angkat lah. Lo oning banget sih. Kenapa lo angkat kalau nggak tahu itu nomornya? Gua nggak tahu. Gue sebel. Bete gue pulang. Gak usah, gue bisa mau sendiri. Ya udah kalau emang itu mau lu. Sekarang turun. Tunggu apa lagi turun? Biarin aja, nanti gue bilangin nyokap kalau nemenin gue di jalan. Bisa. Bisa. Apaan? Kok kan yang mau turun lu, bukan gua yang mau nurunin lu. Tapi lo nurunin gue beneran, berarti lo niatin. Ampun, aduh, jangan nangis kayak gini dong. Aduh, kan gua jadi bingung lu kesel sama siapa sih? Sama semuanya, sama lo juga, tau? Iya mama, aku lagi di jalan. Cepetan.
Maaf tante. Sudah malam, Nenat. Urusan kita lanjutkan besok. Ayo, Disa. Makasih ya. Mulai sekarang Mama nggak akan percaya lagi sama kamu. Tapi kan, Mah, Mama nggak tahu alasan aku apa. Aku tuh bosen, Mah. Aku capek. Aku pengen kayak teman-teman aku yang lain. Mama tuh selalu aja ngelarang aku. Aku nggak boleh ini, aku nggak boleh itu. Terus aku bolehnya ngapain? Aku juga pengen main sama teman-teman aku. Nikmatin masa remaja aku, Mah. Kamu pikir selama ini kamu nggak nikmatin masa remaja kamu ya? Atau kamu pikir nikmatin masa remaja itu harus pesta? Dan pergi malam sampai bohong sama orang tua? Iya. Itu kan karena Mama nggak pernah ngizinin aku. Disa, seharusnya kamu itu mikir. Mama nggak ngizinin kamu karena Mama terlalu khawatir sama kamu. Mama ini ngedidik kamu cuma sendiri. Karena papa kamu harus kerja ke luar negeri. Apa Mama salah kalau Mama terlalu memikirkan pergaulan kamu? Dis, orang baik-baik aja bisa hancur masa depannya karena ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Dan Mama nggak mau semua hal buruk itu terjadi sama kamu. Kamu ngerti kan? Gagal kencan pertama gue nih. Sayang ya, lo ngajarin nembak Disa. Gak ada kesempatan, Jo. Nyokapnya malah marah. Bisa juga sekarang jadi nyebelin kayak gitu, tau gak? Dan lo tau gak? Enggak. Enggak, lo inget gak sih cowok yang di barbershop itu? Yang songong sama Sokaya itu ya? Itu ternyata cowoknya Sheila, tau gak sih? Serius lo? Serius. Sian ya. Kasian sama gua dong. Ngapain kusin sama lo? Lu kasihan sama Disa lah. Gara-gara begini nih ya, emaknya makin jaga dia, nggak bisa kemana. Nah lu masih bisa jalan-jalan. Ya gue juga kasian kali. Gue dimarahin sama nyokap gue. Udah gitu nyokapnya Disa juga ngomong katanya masalah kita belum selesai. Sorry ya, semalam gue nggak bisa lama-lama. Gue juga nggak bilang sama kalian pas balik. Terus lo dihukum nggak? Iya. Pulang sekolah gue mesti pulang. Gak boleh kemana-mana dulu. Itu gara-gara si Nenat sih. Udah tahu nyokap gue tuh kemarin nelfon. Diangkat sama dia. Udah tahu tempat kayak gitu tuh full musik. Ketahuan lah. Bodoh. Dis, lo tuh nggak sepantasnya ya ngatain Nenat bodoh. Dia tuh udah bantuin lo banyak. Bantuin apa? Buktinya sekarang gue susah tuh. Kalau gitu sih, mendingan dia nggak usah ikut ke acara itu. Gue minta anterin aja. Dis, lo tuh nggak malu ya? Lo tuh baru kenal sama si Nenat. Masa iya lo minta anterin dia ke sana kemari sih? Iya sih. Tapi biarin aja. Lagian dia juga kena omel tuh sama nyokap gue. Syukur deh. Jadi gak gue doang yang sial. Kasian. Bentar ya. Halo, Hey, ini siapa? ini baby, masih inget dong? Nanti telepon lagi ya. Aku lagi ada di sekolah. Oh, kamu satu sekolah sama Cila ya? Iya. Oh, oke. Ya udah, bye-bye.
Jadi beneran nih, lo nggak mau ikutan? Cuman sebentar kok, nggak lama. Guenya dijemput sama nyokap. Ya bilang aja deh ekskul. Ya, lu lagi ngajarin orang nggak bener. Ya udah deh, kalau kayak gitu kita pergi duluan ya. Taksi! Itu udah ada taksi. Iya. Duluan ya. Have fun ya. Dari bisa. Dah. Dah bisa. Hai Dis. Itu bukan cowok yang di barbershop yang lo bilang pacar Sila itu? Ya, tadi Shilanya baru aja berangkat. Oh ya? Iya, bareng Noni malah. Tapi aku nggak nungguin Sila kok. Aku nungguin kamu. Hah? Kok gitu sih mukanya? Enggak. Kan kamu itu pacarnya Sila. Gak baik loh kalau kamu deket juga sama aku. Terus baru aku pacaran Sila, aku nggak boleh dekat sama kamu. Ya enggak dong. Kamu mau pulang ya? Aku anterin ya? Gak usah, aku nanti dijemput sama mama kok. Ya udah, lain kali ya. Dadah. Iya, dadah. Dia mau flirting sama Disa. Gamblang. Ran, kalau tuh cowok emang mau deketin Disa, lo harus berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu apaan? Ngapain dia cegah, kek? Gimana cegahnya orang dicuek sama gua? Kalau dia cuek, berarti satu-satunya jalan lo harus minta maaf sama Disa. Kalau nggak diterima gimana? Ya berjuanglah, perjuangan cinta lo. Lo jangan diem aja jadi pasrah. Iya. Udah buruan. Abang. Tumben jam segini udah balik. Lo kenapa sih bikin malu keluarga? Bikin malu keluarga? Maksudnya? Lo ngajak anak orang kencan, tapi bilangnya belajar kelompok. Kan gue yang gak enak ditegur sama ibunya Disa. Iya. Udahlah. Lo jangan bergaul yang aneh-aneh deh. Kalau enggak gue kirim balik ke Pontianak. Gue balik kantor. Abang, jadi abang datang ke sini cuma mau ngomongin masalah kayak gini doang? Nah, buat gue masalah ini tuh serius. Lo jangan anggap hal ini sepele dong. Gue kan jadi bingung tau nggak? Lu bilang gue suruh minta maaf sama Disa. Tapi abang gue bilang suruh jauhin Disa gara-gara gue nggak boleh bergaul sama nyokapnya juga. Lo samperin nyokapnya Disa, minta maaf sama dia. Ntar kalau berantakan gimana? Menurut gue ya, lo harus ambil simpati keduanya. Caranya? Ntar kalau nyokapnya malah kesel sama gue gimana? Tenang, lo pasti bisa. Bismillah. Ngapain kamu datang ke sini? Memangnya kakak kamu nggak bilang kalau saya ngelarang kamu bergaul dengan Disa? Iya justru itu tante. Saya datang ke sini mau minta maaf. Karena saya udah bohong sama tante buat kepentingan saya sendiri. Kepentingan apa? Saya butuh temen jalan tante. Jadi saya ngajak Disa deh. Dan karena saya tahu juga tante nggak pernah ngizinin Disa keluar, ya jadi saya bilangnya buat belajar kelompok. Oh, jadi ini semua idenya kamu? Ini sebabnya kenapa tante ngelarang Disa bergaul di luar. Karena tante nggak mau Disa terpengaruh. Ya contohnya seperti orang kayak kamu ini, ngerti? Betul tante. Tapi maaf tante, saya nggak ada maksud kok. Iya, tante tahu kamu memang nggak ada maksud. Tapi akhirnya kejadian kan? Kamu harusnya berpikir, kenapa jauh-jauh orang tua kamu ngirim kamu ke sini?
itu supaya kamu mendapat kesempatan lebih baik belajar di Jakarta. Bukan malah hura-hura kayak begini. Iya kan? Iya Tante. Boleh kalian bergaul. Tapi bergaulnya yang bener. Tante sih cuma nggak pingin sekolahnya Disa terganggu. Betul kan? Betul Tante. Saya janji Tante saya nggak akan gangguin Disa lagi kok. Cari muka tuh biar gue simpatik sama dia. Gak bakalan. Halo? Hai Dis. Lagi ngapain? Udah pulang sekolah kan? Iya. Baby, bisa nggak ya kamu nggak telepon-telepon aku lagi? Emang kenapa? Pasti gara-gara Sila ya? Ya iyalah. Aku tuh nggak enak loh nanti kalau ketahuan sama Sheila. Nanti disangkanya kita ada apa-apa lagi. Halo? Kok kamu diam? Kamu nggak ngerti, Dis. Biarpun kelihatannya aku sama Sila itu mesra, baik-baik aja. Tapi sebenarnya hubungan kita tuh lagi buruk. Oh ya? Kenapa? Sila itu terlalu posesif. Aku selalu dilarang kalau pergi sama teman-teman. Dan dia selalu minta perhatian sama aku. Iya, sorry Dis. Sebenarnya aku nggak mau cerita tentang masalah ini. Aku hanya mau ketemu dan ngobrol sama kamu. Soalnya aku ngerasa kamu tuh teman yang asik buat ngobrol dan nyambung. Aku nggak bisa keluar. Kalau begitu, gimana kalau aku ke rumah kamu? Kan bisa ketemu sama mama kamu, terus ngobrol dengan baik-baik. Jangan. Mama aku itu tuh... Aku kan hanya berkunjung ke rumah kamu. Ngobrolnya juga di situ kok. Lo nggak usah sok-sokan belain gue depan nyokap gue deh. Gue nggak belain. Terus kenapa? Lo nggak bilang sejujurnya kalau gue yang ngajakin lo jalan? Nggak kenapa-napa. Oh, bohong. Gue nggak bohong. Oh, bohong. Oh, pasti ada apa-apanya kan? Nenat, lihat muka gue kalau gue lagi ngomong. Ih. Maksudnya apa? Lo suka sama gue? Gue suka atau enggak nggak penting juga kan buat lo. Oh, jadi lo suka sama gue? Sayang tuh, guenya udah suka sama orang lain. Baby kan?
Marah. Tenang. Yang ini anak rumahan. Beda banget sama Sila yang suka gaul kemana-mana. Jadi gampang dibohongin. Lu guya banget. Parah. Kamu lagi nunggu siapa, Dis? Temen mah. Cowok. Iya. Mau apa dia kesini? Kok kamu nggak minta izin dulu sama mama? Boleh atau enggak temen cowok kamu datang ke sini? Kan cuma main mah. Tuh temen aku datang. Disa. Sore Tante, saya Baby, teman barunya Disa. Baby kesini ada keperluan apa? Saya hanya ingin berkunjung Tante, silaturahmi gitu. Daripada saya sama Disa ketemuannya di luar, lebih baik saya berkunjung ke sini, biar tidak ada omongan macam-macam Tante. Ya udah. Tante suka tanaman juga ya? Iya, dari gadis Tante udah suka sama tanaman. Karena Tante nggak suka keluar sana sini yang nggak ada gunanya. Oh ya? Tante nggak ngerasa kesepian? Kan asik Tante ngumpul sama teman-teman. Nggak juga, biasa aja. Soalnya almarhum papa Tante itu ngedidik Tante sangat keras. Dia pingin anak-anaknya semua berhasil. Ya, Tante udah terbiasa. Makanya Tante juga ngedidik anak Tante kayak gitu. Mendingan di rumah kan? Penyelidikan gua.
Maaf mas, selain karyawan dilarang masuk ke sini. Oh, Mas, saya mau nyari toilet mas, belet banget. Oh, kalau toilet ada di sebelah sana. Maaf, mas siapa ya? Tukang parkir baru ya? Kok nggak pakai seragam? Iya, seragamnya belum dikasih mas. Ya udah saya exit ya. Aduh, gagal lagi nih gua. Sayang, aku tuh harus gimana lagi biar kamu percaya kalau aku nggak gitu-gitu lagi. Ya namanya itu udah kebiasaan, mana mungkin cepet hilang. Oke. Sekarang aku mau tanya. Kamu tahu aku jalan sama anak SMA dari mana? Oh iya. Ya ada lah orang. Ya pasti orang dong yang ngomong. Waktu malam Valentine, kamu ngadain acara kan sama yang namanya Sheila? Itu gosip, sayang. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa tanya Robi. Robi, ya jelas lah dia belain kamu. Orang secara kamu itu temen gengnya dia. Kamu gimana sih? Hei kamu, waiter palsu. Dok, seragam gua, Dok. Seragam gua, Dok. Itu dia, tuh orangnya tuh. Tuh, woi. Baju gue. Woi. Kabur dia. Dia kabur. Celana gue, Dok. Ya belum lunas, Dok. Iya nih, aku udah nyampe sekolah kok. Nanti pas pulang sekolah kita jadi jalan-jalan kan? Iya, aku udah izin sama mama. Tapi kita pulangnya jangan kesorean ya. Oke. Nanti aku kabarin lagi ya. Gue nggak tahu coba salah gue tuh apa. Tiba-tiba gue diputusin gitu aja. Dia bilang dia nggak cocok sama gue. Ya emangnya lo nggak coba tanya kenapa gitu sama baby, alasan pastinya tuh kayak gimana? Gue tuh udah BBM tapi tuh nggak dibaca. Hei, gue ke kelas dulu ya, naruh tas. Nanti gue balik lagi ke sini. Ya udahlah, Shil. Berarti mulai sekarang lo nggak boleh lagi mikirin yang namanya baby. Gak ada gunanya tau gak sih lo mikirin cowok brengsek kayak dia? Gue jahat banget. Karena gue, Sheila diputusin sama baby. Disa, gue pengen ngomong sama lo. Ngomong apa? Tolong lo jauhin baby. Dia bukan orang baik. Lo gak usah deh ngasut gue. Gue tahu kok lo ngomong kayak gitu karena gue lebih milih baby. Bukan kayak gitu maksudnya. Gue nggak mau lo disakitin. Baby tuh cowok playboy tau nggak? Gue liat pakai mata kepala gue sendiri. Gue tahu. Udah lah ya. Gue gak mau mikirin itu. Lo juga gak perlu ribet deh mikirin gue. Asal lo tahu ya, dia satu-satunya cowok yang diterima sama nyokap gue. Itu udah ngebuktiin kan kalau baby itu laki-laki yang baik. Bisa. Apa lagi sih? Ya oke lah, mungkin lo nggak terima gue. Tapi bukan berarti lo nggak terima nasihat gue kan? Oh, oke. Makasih ya nasihatnya. Bisa. Dis. Jadi, kamu putusin Cila gara-gara aku? Bukan. Disa, aku sudah pernah bilang sama kamu, kalau hubungan aku sama Sila udah lama memburuk. Tapi kan, kalau ketahuan sama Sheila aku nggak enak. Emang aku sahabat macam apa? Ngambil cowok sahabatnya sendiri. Ini bukan salah kamu. Ini salah aku. Dan juga salah aku telah menjalin hubungan sama Sila. Hei, kita pergi buat senang-senang. Enggak ah.
Aku lapar. Oh, oke. Kita cari makan. Aku tahu kafe di mana anak muda keren nongkrong. Buaya buntung. Lu lihat nih, siapa yang bakal datang? Sheila, lo pacaran sama Baby? Apa? Ini siapa lagi nih, ha? Apa? Lu cewek barunya buaya buntung ini ya? Hah? Ya. Heh, lu pikir gue tuh orang bego ya, hah? Gue tuh punya banyak mata-mata. Gue tuh hubungin mantan pacar SMA lu yang katanya baru lu putusin lewat BBM doang. Terus sekarang lu mau main-main sama temennya, iya? Dasar lu emang buaya buntung ya, hah? Dasar lu emang ya? Gue tuh gak nyangka, gue tuh putus sama Baby tuh gara-gara lo. Sil, gue Apa? Lo bilang lo tuh temen gue, sahabat gue. Tapi tuh nusuk ya dari belakang. Gue nggak butuh penjelasan apa-apa dari lo. Iya, gue salah, Sil. Tapi Baby bilang dia udah putus sama lo. Lagian gue juga belum pacaran sama Baby kok. Oh, jadi kalau misalnya gue putus sama Baby, lo mau jadian sama dia? Walaupun itu bekasan gue. Murahan ya lo. Halo. Non, lo tau nggak? Ternyata tuh Disa ya yang buat gue putus sama Baby. Sosok anak mami, tapi nusuk dari belakang. Jamu sayangku. Telepon tuh. Ah, biarin aja. Males gue ngangkat telepon. Kepala masih pusing lagi. Makanya lu lagi sih, soalnya dilawan. Dia kan macan. Ah, udah diam-diam. Gak diangkat lagi. Dis, sebenarnya Mama tuh udah feeling kalau Baby bukan cowok baik-baik. Cuma Mama nggak mau ngecewain kamu. Mama cuma mau nunjukin sama kamu kalau Mama nggak bermaksud mengekang kamu. Mama hanya mau melindungi kamu dari orang-orang seperti Baby.
Selamat malam Tante. Saya mau jenguk Disa, bisa? Lu sakit ya, Dis? Hati gue yang sakit. Lo pasti heran ya ngelihat gue ketawa. Gue tuh emang bodoh. Gue nggak bisa ngeliat siapa yang sebenarnya cinta sama gue. Gue cuma bisa ngeliat sesuatu yang manis kayak lollipop. Tapi ternyata malah bikin gue sakit gigi. Oh, jadi lu sakit gigi ya? Ih, Nenat parah banget sih. Gue kira gue yang nggak pengalaman soal cinta. Ternyata lo lebih parah daripada gue. Nat, lo bener yang soal baby. Ternyata dia itu bukan orang yang baik. Sekarang gue tahu kenapa kemarin lo ngelakuin itu sama gue. Karena lo sayang sama gue ya. Kira-kira yang waktu itu lo udah berubah belum ya? Berubah? Gimana maksudnya? Yang itu loh. Itu loh, Nat. Lo masih suka nggak sama gue? Apa ini artinya lo terima gue? Bisa, Nenat. Udah malam loh. Mama, katanya aku boleh deket sama cowok. Iya boleh. Tapi semuanya kan harus pakai aturan. Aturan pertama, kalau kalian berdua mau ketemu, harus minta izin sama mama. Nah, aturan kedua, kalau mama nggak boleh, balik lagi ke aturan pertama. Iya, Mama, nggak apa-apa deh. Nenat, Iya Tante. Kadang cinta yang datang memang bukan cinta yang kita harapkan. Tapi jika cinta itu memang membawa kebaikan dan ketulusan, kenapa kita harus menolaknya? Iya kan? Dan jangan pernah berpikir ulang untuk menerimanya. Karena nantinya kita akan mengejar impian yang sebenarnya bukan milik kita. Mungkin saat ini Sheila masih kesal sama gue. Tapi gue yakin suatu saat Sheila pasti maafin gue. Karena gue kan baru belajar. Dan ternyata cowoknya yang kurang ajar. Sebel. Tapi sekarang nggak lagi. Gue nggak akan salah pilih lagi. Karena ada ini nih. Ada Nenat, si baby yang asli.